Hari ini kita akan belajar mengenai sebuah konsep yang sangat penting dalam antropologi gender yang judulnya dapat Anda lihat di sini, namanya passionate aesthetics. Apa itu? Sebelum kita masuk kepada apa yang kita sebut sebagai passionate aesthetics, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahwa ada dua tujuan penting dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentu dengan secara sederhana mengenai apa yang disebut sebagai passionate aesthetics. Lalu kemudian saya akan memberikan berbagai macam implikasi dari passionate aesthetics yang telah kita pelajari pada bagian pertama. Untuk dapat menggambarkan mengenai apa itu passionate aesthetics, maka saya mengajak kita untuk melihat gambar-gambar pada layar berikutnya. Di sini kita dapat melihat bahwa seorang laki-laki, tentu saya menggunakan figur saya sendiri, sedang memasak. Lalu ada laki-laki yang sedang di bagian yang ini sedang, tentu kita tahu, mencuci piring. Lalu pada gambar berikutnya Anda bisa melihat bahwa seorang laki-laki itu mencuci pakaian. Dan pada gambar yang terakhir kita melihat bahwa seorang laki-laki sedang menyapu lantai. Gambar-gambar ini itu seperti bertentangan dengan norma yang ada. Karena seharusnya kita kembali kepada gambar sebelumnya, yaitu bahwa harusnya yang memasak itu perempuan. Lalu kemudian yang mencuci piring perempuan. Yang mencuci pakaian perempuan. Lalu yang menyapu lantai umumnya adalah perempuan. Ketika laki-laki melakukan pekerjaan seperti demikian, maka itu seperti tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Dalam bahasa sederhana kita menyebutnya sebagai kurang patut. Sekarang Anda sudah tahu apa artinya passionate aesthetics. Mari kita lihat dari definisinya. Kalau kita lihat definisinya, passionate artinya pengaturan, penataan. Segala sesuatu harus diatur sesuai dengan apa yang sebaiknya dilakukan dan lazim. Lalu aesthetics itu bicara tentang apa? Itu bicara keindahan. Nah, gabungan kedua kata ini, passionate aesthetics, itu bicara mengenai standar moral yang memberikan keindahan, yang memberikan kecantikan, dan itu semua diatur. Mari kita kembali kepada apa yang telah kita pelajari tadi. Dari gambar-gambar tersebut kita bisa melihat bahwa laki-laki telah diatur untuk tidak mencuci, tidak memasak, tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh perempuan. Sementara perempuan diminta untuk melakukan mencuci, menyapu, memasak, dan seterusnya. Kenapa? Karena itulah yang kita sebut sebagai standar beautiness. Itulah passionate aesthetics. Nah, implikasi daripada passionate aesthetics itu bukan cuma pada penataan peran gender, tapi juga berhubungan dengan berbagai macam hal lain yang akan saya tunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, mari kita lihat ada gambar ini. Bacaannya adalah 5 sumber kekayaan aura kasih janda cantik yang punya banyak bisnis. Saya tekankan kepada kata-kata janda. Lalu kemudian kandas mimpi, janda dapat perjaka, pilu padahal bawa mahar 1,7 miliar. Demikian di bawah sebelah kanan, gugat cerai suami, ribuan perempuan di Blora, pilih status janda. Lalu ada ribuan ibu muda di ujung Banten, resmi berstatus janda. Lalu kita juga melihat lagi gambar-gambar seperti ini. Ini cerita mengenai janda, cerita mengenai duda, lalu kemudian ada cerita janda, cerita mengenai duda, dan seterusnya. Sekarang saya minta untuk Anda memikirkan, kalau kita bicara mengenai janda, maka kita pasti berpikir mengenai
seorang perempuan yang harusnya menikah. Kalau kita bicara soal janda, maka kita pasti melihat bahwa setiap janda pun punya keinginan untuk menikah. Kenapa? Balik kepada konsep passionate aesthetics, yaitu bahwa standarnya, kecantikannya, beauty perilakunya, yaitu bahwa nggak elok kalau janda tidak menikah, duda tidak menikah. Nggak elok. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Bagaimana implikasinya? Tidak elok kalau seorang perempuan tidak menikah. Bahkan di kalangan kaum lesbian sendiri pun, di situ ada satu komitmen bahwa mereka harus punya pasangan yang tetap. Kenapa? Karena di situ aestheticsnya. Yang ideal adalah setiap orang harus punya pasangan yang dianggap sebagai kondisi yang ideal. Nah, passionate aesthetics ini bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dari satu budaya ke budaya lain. Kenapa? Karena kita kembali kepada pelajaran-pelajaran sebelumnya, norma gender dibentuk oleh masyarakat di mana konsep atau norma gender tersebut berlaku. Mari kita bertanya sekarang. Kalau ada pertanyaan, siapa yang nantinya ingin menikah? Maka kita pasti semuanya pasti ingin menikah. Mengapa? Standar of beauty-nya seperti itu, passionate aesthetics-nya seperti itu. Melanggar itu, maka sering sekali orang yang belum menikah akan menerima pertanyaan, kapan menikah? Kapan menikah? Akan selalu ada pertanyaan seperti itu, karena standarnya orang harus menikah. Mari kita lihat lagi, pada umur berapa ingin menikah? Ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa belum menikah? Padahal sudah lanjut umur. Kenapa belum menikah? Padahal mungkin orang akan bertanya, kenapa terlalu pemilih dan seterusnya. Kenapa? Standar passionate aesthetics-nya mengatakan bahwa harusnya sudah menikah pada umur tertentu. Lalu kemudian setelah orang menikah, maka lalu kemudian akan muncul pertanyaan, sudah punya anak atau belum? Itulah yang kita sebut sebagai standar beauty dari passionate aesthetics. Jadi norma sudah diatur sedemikian rupa untuk menunjukkan yang mana yang menjadi standar ideal di masyarakat. Bagaimana implikasi daripada passionate aesthetics? Mari kita kembali kepada yang tadi. Kalau ada laki-laki itu mencuci, berarti kan dia melanggar dari passionate aesthetics. Biasanya diejek. Kalau ada laki-laki itu melakukan pekerjaan perempuan, biasanya diejek. Sekarang saya ambil contoh. Misalnya saya sekarang ini sedang mengajar, lalu saya pegang boneka. Apa yang akan Anda lakukan? Pasti akan muncul ejekan, mocking kepada laki-laki yang bermain boneka. Kenapa? Standar of beauty-nya bukan seperti itu. Standar of beauty-nya adalah laki-laki tidak pegang boneka, tapi pegang bola, pegang permainan laki-laki yang dicap sebagai laki-laki. Sementara perempuan memegang boneka, memegang alat-alat masak dan seterusnya. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai standar of beauty, passionate aesthetics. Demikian juga kalau orang menyimpang hubungan seksnya, maka nggak heran kalau LGBT itu harus disingkirkan. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa mereka tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, yaitu bahwa hanya ada laki-laki dan hanya ada perempuan. Maka bagi mereka yang berada di luar norma, yang melanggar ketentuan passionate aesthetics, biasanya akan ada dalam tanda kutip polisi moral di masyarakat. Mereka akan bekerja untuk memastikan norma dari passionate aesthetics itu berjalan dengan baik. Nah, untuk bisa memperoleh norma passionate aesthetic tersebut, biasanya kita akan mengalami setidak-tidaknya dua hal yang tentu sudah kita pelajari pada bagian sebelumnya. Yang pertama, sejak kecil setiap orang kedua jenis kelamin yang dipercaya sampai saat ini itu akan terus belajar. Yang perempuan belajar main boneka, memasak dan seterusnya. Yang laki-laki itu terus belajar untuk belajar main bola, bekerja membantu pertukangan dan seterusnya. Dari kecil sudah ada sosialisasi. Ingat lagi pada konsep Pierre Bourdieu yang sudah kita bahas pada bagian-bagian sebelumnya. Demikian juga dengan bahwa kalau itu
harus dilakukan pemaksaan, maka akan muncul pemaksaan. Orang yang tidak melakukan standar daripada moral akan dipaksa untuk mengikuti apa yang ada. Dan di situ ada power knowledge dari Nexus pada teori-teori sebelumnya yang telah kita pelajari dari Foucault. Maka apa akibatnya? Semua orang yang berada di bawah norma gender seperti ini akan melakukannya tanpa paksa. Kita akan menerima apa yang kita sebut sebagai norma gender itu. Kenapa? Karena dua hal. Karena kita berada dalam power yang tidak terlihat. Kuasa daripada konsep norma itu tidak terlihat. Tidak muncul senjata untuk memaksa laki-laki tidak mencuci. Tidak muncul senjata untuk memaksa perempuan untuk mencuci. Kenapa? Karena power itu biasanya berada di balik dari sebuah norma dan tidak terlihat. Lalu kemudian social domination. Apa maksudnya? Pandangan mengenai standard of beauty itu berada dalam pandangan yang didominasi oleh sekelompok orang. Jadi ketika kita berbeda sendiri, maka kita akan menerima sanksi sosial. Lalu kemudian apa yang menyebabkan norma ini bisa berjalan dengan baik? Seperti tadi sudah saya jelaskan, semua kita mengalami proses embodiment. Embodied process. Sejak kita lahir, norma gender itu sudah diterapkan. Itulah proses embodiment. Norma masuk ke dalam tubuh kita melalui pikiran, lalu kemudian kita praktekkan menjadi embodied proses seumur hidup. Pernikahan, punya anak, punya keluarga, setelah sebelumnya dari kecil adalah bagian dari proses embodiment untuk memastikan proses embodied itu berjalan dengan baik. Sekali lagi kita perlu menerangkan bahwa kalau terjadi di luar normal, di luar dari standard of beauty, ada menantu itu melanggar aturan, yaitu melawan suami, pasti akan ada moral panik dan ada hukumannya. Apalagi ketika norma yang kita anut adalah norma untuk memastikan hanya ada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, maka mereka yang menyebut sebagai LGBT dan seterusnya itu pasti akan ditolak. Bahkan mereka yang berpihak kepada mereka akan dicap mendukung tersebut. Seperti di gambar ini, putusan khusus Amerika untuk hak LGBT batal ke Indonesia karena muncul penolakan. Kesimpulan, video ini akan saya tutup dengan menyimpulkan bahwa apa yang kita sebut passionate aesthetics ini ternyata ada di mana-mana, memberikan dampak yang begitu baik kepada kita mengenai efek norma gender, dan bahwa norma gender itu membentuk perilaku kita sehingga perbedaan-perbedaan jenis kelamin dan implikasi lain benar-benar kita hidupi, kita jalani, dan membuat kita ketika menjalaninya tidak keberatan karena kita meyakini bahwa itu adalah standard of beauty. Demikianlah video pada saat ini. Saya harap ini dapat memperkaya kita dalam memahami antropologi gender dengan lebih baik.